Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, rekan pemuda dan remaja serta anak-anak yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah dan masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi kesehatan dan diberi izinnya untuk mengkaji firman Allah. Karena sesuai dengan apa yang selalu kita ingatkan, bahwa bisa saja Al-Quran ini tersembunyi dari kita semua, karena tidak ada lagi orang yang membacanya, tidak ada lagi orang yang mencoba untuk mengkajinya. Padahal Al-Quran inilah adalah pusaka abadi. Laqad taraktu fikum amrani lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Jadi telah aku tinggalkan dua perkara, ya, dan kamu tidak akan pernah sesat sedikit pun selama memegangi dua perkara itu. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mari berdasarkan semangat ini, saya rasa kita sudah punya komitmen bersama bahwa satu rumah punya satu Al-Quran yang ada terjemahnya. Jadi kita bisa baca sendiri, mencoba mengkaji di rumah masing-masing. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ayat-ayat tertentu, mungkin bisa ditanyakan di tempat ini. Karena beberapa pengalaman kita, ternyata ada kata-kata atau kalimat itu yang sebetulnya maksudnya tidak seperti di dalam terjemah. Misalnya perintah Allah kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah dan memenuhi janji. Fa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, penuhilah janjimu kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Itu kalau terjemah cuma seperti itu. Ternyata setelah dikaji, itu panjang. Janji yang harus dipenuhi oleh Bani Israel kepada Allah itu panjang. Mengakui kerasulan Muhammad, dukhulil Islam, masuk Islam, berpuasa dan sholat seperti bagaimana layaknya umat Muhammad. Dan itu tidak didapatkan di dalam terjemah. Memperolehnya hanya bisa melalui tafsir. Jadi sekali lagi, mari kita senantiasa bersemangat untuk mengkaji Quran, karena sekali lagi Quran ini bisa saja tersembunyi dan dia tidak bermanfaat ketika tidak ada lagi orang yang membacanya, tidak ada lagi orang yang mengkajinya. Bapak Ibu, rekan remaja muda yang dirahmati Allah, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 44. Minggu depan kita fokus ke surat Al-Baqarah mulai 184 ya, tentang kewajiban puasa. Dari 183 kemarin sudah ya. Besok insya Allah minggu depan 184 dan seterusnya. Untuk kali ini kita masuk ke lanjutan kajian biasanya, yaitu ayat 44. Sebagaimana biasa saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna, pantaskah kamu itu menyuruh an-nasa manusia bil birri
kepada atau dengan kebaikan, wa tansawna, sedangkan kamu itu melupakan anfusakum, diri kamu sendiri, wa antum, dan kamu itu atau padahal kamu itu tatsluna, membaca Alkitab, membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kamu itu berfikir? Dalam Ibnu Katsir itu terdapat dalam halaman 246. Yaqulu ta'ala, Allah itu berfirman, kaifa yaliku bikum, layakkah bagi kalian, ya ma'syara ahlil kitab, wahai sekalian ahli kitab, wa antum ta'murunan nasa bil bir, kamu itu menyuruh orang, menyuruh manusia kepada kebaikan, wa huwa jama'ul khair. Albir itu menurut Ibnu Katsir itu adalah inti dari segala al khair, kebaikan. Jadi tidak sama ya. Ada birru itu kalau terjemahnya juga kebaikan ya. Al khair juga kebaikan, tapi melalui tafsir ini kita dikasih tahu bahwa albir itu merupakan inti dari al khair. Jadi inti daripada kebaikan itu albirru itu. Kalau terjemahannya sekali lagi sama-sama baik, artinya itu sama-sama kebaikan. Antansu anfusakum, sedang kalian tuh melupakan diri kalian. Fala ta'muru bima ta'murunan nasabih, ya. Ya. Maka janganlah kamu itu menyuruh ya, manusia dengannya. Wa antum ma'adzalika tatslunal kitab, sedangkan pada diri kalian itu atau kalian itu membaca kitab, membaca ini kitab Taurat mungkin ya. Wa ta'lamuna ma fihi ala man qassara fi awamirillah gitu. Dan kamu mengetahui bahwa di dalamnya itu artinya apa? Kamu melalaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Taurat itu kan banyak ajaran atau perintah kepada Bani Israel ya. Jadi dia menyuruh orang lain atau manusia lain untuk albirru, kepada kebaikan, dia sendiri mangkosrofi awamirillah, melalaikan apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Afala ta'qiluna ma antum sona'una bi anfusikum, maka apakah kamu itu tidak berpikir ya, terhadap apa yang kalian perbuat? Ma antum sona'u bi anfusikum, terhadap apa yang kamu perbuat oleh diri kalian itu, oleh diri kamu sekalian itu. Fatantabihu mir raqadatikum ya. Kalian itu bangun dari tidur kalian, wa tatubsiru min amayatikum, dan kalian itu melihat setelah kalian itu buta. Kalau tidur itu kan bagaikan buta. Wa hadza kama qala Abdul Razzaq an Ma'mar, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Qatadah ya. An Qatadah fi qaulihi ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mereka Qatadah ini dari Abdul Razzaq ini berkata, karena Banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa taqwahu. Jadi Bani Israel itu menyuruh manusia untuk taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya, wabil birri, dan kepada inti kebaikan, wa yakhalifuna, dan mereka berbeda dengan apa yang mereka katakan. Maksudnya mereka tidak melakukan apa yang diserukan kepada orang lain itu. Maka apa yang terjadi? Fa'ayyarahumullah, maka Allah mengecam mereka. Fa'ayyarahumullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla itu mengecam mereka. Wa kadzalika qala Suddi, demikian juga dikatakan oleh Suddi. Jadi paragraf pertama ini mengatakan bahwa kecaman Allah kepada Banu Israel itu adalah karena mereka ta'murunan nasa bil birri, menyuruh orang lain atau manusia lain untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan mereka tuh wa tansawna anfusakum atau tansu anfusakum, mereka tuh melupakan diri mereka. Ini kayaknya pagi ini yang banyak disasar nih penceramah ini, termasuk saya ini. Banyak para penceramah ini ya banyak berceramah. Bahkan saya lihat sekilas nanti ada hadis-hadis yang secara khusus menyebut para khotib itu, pengkhutbah itu termasuk ancamannya lebih besar daripada jemaah.
Wah, ngeri-ngeri saya baca ini nih tafsir pagi ini. Waqala Ibnu Juraij berkata, kalimat atamuruna nasa bil bir. Jadi ahlul kitab wal munafiquna kanu ya'muruna nas. Jadi para ahlul kitab ya, dan orang-orang munafik, mereka itu adalah orang-orang ya'muruna nasa bis-shaumi. Mereka tuh menyuruh manusia untuk berpuasa, was-sholati, dan berpuasa, wa yad'unal amali ya. Akan tetapi mereka meninggalkan amal, bima ya'muruna bihin nas ya, sebagaimana yang mereka suruh, mereka perintahkan kepada manusia. Fa'ayyarahumullahu bidzalik, lagi-lagi maka Allah mengecam perbuatan itu. Faman amara bi khairin falyakun asyaddun nasi fihi musara'ah ya. Seharusnya orang-orang yang memerintahkan kepada orang lain, memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan itu asyaddun nas ya, fihi musara'ah, harusnya dia lebih bersemangat atau lebih dulu dan lebih bersegera di dalam mengerjakan apa yang disuruhnya kepada orang lain itu. Jadi kalau seperti ustaz, seperti penceramah seperti saya itu yang suka menyampaikan seperti ini, harusnya lebih giat daripada kita semua, lebih semangat sholat puasanya. Karena itu kalau tidak seperti itu nanti terjadi fa'ayyarahumullah, maka Allah akan mengecam orang-orang seperti itu. Waqala Muhammad bin Ishaq berkata, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, kata-kata watan sauna anfusakum tadi yang kita baca itu artinya tatsrokuna anfusakum ya. Kamu meninggalkan atau mengabaikan dirimu sendiri ya. Jadi kata-kata di situ diterjemahnya kan watan sauna anfusakum, kamu melupakan dirimu, itu artinya tatsrokuna anfusakum, mengabaikan, meninggalkan, atau ya melalaikan, cuman bisa nyuruh gitu, kita sendiri lalai tidak mengerjakan itu. Wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun, sedangkan kata-kata wa antum tatlunal kitab, padahal kamu itu membaca kitab, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berpikir? Tanhaunan nasa anil kufri ya. Artinya kata-kata itu mereka melarang atau mencegah manusia dari kekafiran, bima indakum, dengan apa-apa yang terdapat pada diri mereka itu, yaitu kitab Taurat ya. Minan nubuwati wal ahdi minat Taurat. Nah ini disebutkan ya, yang diperoleh dari dari Nabi, merupakan berita kenabian, wal ahdi minat Taurat, dan janji yang terdapat di dalam Taurat. Jadi informasi kenabian, petunjuk-petunjuk itu, pedoman hidup yang terdapat dalam Taurat itu mereka sampaikan kepada orang lain ya. Tetapi mereka itu watatsrokuna anfusakum, mereka itu melupakan diri mereka. Artinya apa? Watatsrokuna anfusakum itu wa antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum fi tasdiqi rasuli. Nah ini dia, mereka itu kafir, berarti cuman lipstik ya, cuman ngomong di mulut, ayo manusia kita sholat, kita puasa, tapi mereka sendiri kafir terhadap apa yang mereka katakan itu. Ini dia kata siapa tadi, dari Ibnu Abbas, wa antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum, mereka juga ingkar terhadap janjinya. Apa janjinya itu? Fi tasdiqi rasuli, di dalam membenarkan rasulku. Kata Allah, rasulnya itu ya Rasul Muhammad. Pelajaran 2 minggu kemarin kan janji janji Bani Israel itu, nanti kalau datang rasul ya, rasul yang bernama Muhammad, maka benarkan dia, masuklah kamu ke dalam agamanya, ikutilah petunjuknya, maka bacalah kitabnya. Itu termasuk janji. Tapi yang terjadi, nama Muhammad itu dihapus dari kitab Taurat, dan itu termasuk salah satu tabiat dan kesukaan orang-orang Bani Israel untuk menghapus kata-kata Ahmad atau Muhammad, sehingga informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad itu tidak sampai kepada keseluruhan orang-orang Bani Israel. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat antara 42 dan 43. Wa tanquduna mitsaqi,
Akhirnya kalian itu merusak janji yang sudah ditetapkan, ya. Wa tajhaduna bima ta'lamuna min kitabi, dan kamu itu menyangkal, atau mereka itu menyangkal atau mengingkari apa-apa yang mereka ketahui di dalam kitabku. Jadi ini udah menjadi salah satu karakter Bani Israel itu adalah ya tadi mengingkari mengingkari, bukan hanya mengingkari janji, ya, tapi yang di dalam kitab mereka itu mereka ingkari. Naudzubillah. Ini juga pesan ini juga untuk orang-orang kaum atau umat Nabi Muhammad. Jangan kita ingkari apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa qala Dhahak berkata, an Ibnu Abbas fi hadhil ayah, dari Ibnu Abbas dalam mengenai ayat ini, yaqulu, mereka berkata, atamuruna nasa bidukhuli fi dini Muhammad, ya. Kalian itu, mereka tuh menyuruh manusia untuk apa? Bidukhuli fi dini Muhammad, untuk masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairzalika mimma amartum, dan selain itu yang mereka perintahkan, yang mereka suruh manusia untuk itu, bihi min iqamis shalah, yakni untuk mendirikan salat, wa tansuna anfusakum, sedangkan mereka itu melupakan diri mereka. Jadi ada Bani Israel, sebagian Bani Israel itu yang dulu menyuruh teman-temannya untuk udah masuk ikuti ajaran Nabi Muhammad, sholatlah seperti sebagaimana sholatnya Muhammad, puasalah seperti puasanya Muhammad. Tapi mereka yang menyuruh ini tansuna anfusakum, mereka itu, atau tansauna anfusakum, mereka itu melupakan diri mereka sendiri. Bukan melupakan, memang mereka tidak percaya kepada Muhammad tuh, hanya lipstik saja. Ini yang terkena ancaman Allah, fa'ayyarahumullah, mereka itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ja'far bin Jarir, berkata Abu Ja'far bin Jarir, haddatsani ala Ali bin Hasan, mengabarkan kepada saya Ali bin Hasan, haddatsana Muslim Al-Jarami, mengabarkan kepada kami Muslim Jarami, haddatsana Makhlad bin Husain, dan seterusnya, an Ayub As-Sukhtiyani, dari Ayub As-Sukhtiyani, dari Abi Kilabah fi qaulillahi ta'ala, tentang perkataan Allah, tentang firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri, dan seterusnya sampai wa antum tatlunal kitab. Itu kata mereka ini, qala Abu Darda berkata, la yafqahu rajulu kullu al-fiqhi hatta yamkutun nasa fi dzatillah summa yarji'u ila nafsihi fayakuna laha asyaddu maqatan. Jadi seseorang laki-laki itu belum bisa disebut sebagai ahli fiqh, ahli hukum Islam boleh, ahli tata cara ubudiyah begitu boleh, sebelum dia itu benci kepada seseorang yang memusuhi Allah. Summa yarji'u ila nafsihi, kemudian dia melihat dirinya sendiri, fayakuna laha asyaddu maqtan, sikapnya terhadap dirinya itu lebih tegas, lebih keras daripada sikapnya terhadap orang lain. Nah, ini kalau ada orang yang belum bisa berbuat seperti itu dalam hal beribadah kepada Allah, maka itu belum disebut sebagai ahli fiqh. Kalau ahli fiqh ini harusnya keras terhadap dirinya. Mungkin begini ya, kalau dalam kehidupan kita ya bisa berbeda. Mungkin ahli fiqh itu, yang bisa disebut ahli fiqh itu, dia kentut, dia kencing, wudhu lagi, kemudian menuntut ilmu atau baca Quran, kencing dikit, wudhu lagi. Kalau kita nih kadang-kadang kan cuman BAB ya wudhunya ya. Tapi kalau ahli fiqh, dia kencing atau dia kentut, dia wudhu untuk kemudian melanjutkan belajarnya. Itu baru dikatakan, pokoknya terhadap dirinya sendiri lebih keras. Apalagi di dalam menjaga lisan dan pembicaraan, ahli fiqh itu harusnya lebih keras, tidak sampai menggunjing orang, bahkan tidak sampai merasakan di hatinya itu benci pada orang. Itu layak, kalau orang sudah seperti itu layak disebut sebagai ahli agama. Tapi kalau masih campur baur, ya masih menggunjing orang, tidak menjaga kesucian, ya. Bahkan mungkin dalam hal sholat mungkin lebih keras, lebih tegas, ya. Tidak meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyahnya, sholat di awal waktu lebih tegas, lebih keras, dia tidak abai, ya.
Itu yang dikatakan oleh Abu Darda. Artinya apa? Kenapa riwayat ini disampaikan di sini? Ini untuk menunjukkan bahwa seharusnya orang yang menyampaikan kepada orang lain, dia sendiri harus lebih tegas terhadap dirinya. Jangan dia hanya bisa berceramah kayak saya ini, menyampaikan saja, tapi saya di rumah abai, itu nggak boleh seperti itu, nggak bisa. Nah, itu. Jadi harusnya lebih tegas terhadap dirinya. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi hadhil ayah, dalam hal ayat ini, haula'il yahudu idza jaa ar-rajulu yas'aluhum an syai'in laysa fihi haqqu wala rashwah wala syai'in amruhu bil haqq. Mereka orang-orang Yahudi itu, jika datang seseorang kepada mereka itu yas'aluhum anisyai, menanyakan sesuatu laisa fihi haqqun, yang tidak mengandung kebenaran, wala rasywah, tidak juga terkait dengan sogok menyogok, wala syai'in, dan yang lainnya, amruhu bil haqq, maka orang Yahudi terhadap orang yang datang bertanya itu selalu memerintahkan dia untuk berbuat yang benar. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri, dan seterusnya. Kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, tapi kamu sendiri wa tansawna anfusakum, kamu sendiri itu abai terhadap dirimu sendiri. Wal waladu anna Allah Ta'ala dammahum ala hadas soni'i wa nabbahahum ala khati'ihim. Jadi makna yang dimaksud adalah sesungguhnya Allah Ta'ala itu dammahum, mencela. Dammahum, saya lihat di kamus tadi malam tuh, dammahum itu mencela mereka, Bani Israel, ala hadhihi soni, atas perbuatan ini. Wa nabbahahum ala khati'ihim, dan mengingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka, fi haqqi anfusihim, yang menyangkut hak dan kewajiban mereka. Apa hak dan kewajiban? Orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, menyampaikan kebenaran itu, dia sendiri wajib untuk lebih dulu mengerjakan kebaikan itu. Haitsu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'alunahu, karena mereka itu ya'muruna bil khair, memerintahkan kepada kebaikan, wa la yaf'alunahu, padahal mereka itu tidak mengerjakannya. Walaisal muradu dammahum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu. Jadi bukan yang dimaksud di sini adalah celaan itu ala amrihim bil birri. Celaan Allah terhadap Bani Israel itu bukan terhadap amrihim bil birri. Sikap mereka menyuruh orang lain kepada kebaikan, bukan itu yang dicela. Bal ala tarkihim lah, akan tetapi celaan itu karena mereka meninggalkan apa yang disuruhkan kepada orang lain itu, maka di situ terjadi celaan itu. Fa innal amro bil ma'rufi, padahal sesungguhnya kebaikan itu wa huwa wajibun alal alim. Jadi kebaikan itu wajib dilakukan oleh alal alim, orang yang tahu. Walakinnal wajib wal ula, dan yang lebih diwajibkan bil alim, kepada orang-orang alim itu adalah ayyaf'aluhu ma'a amrohum bih. Nah ini dia, mengerjakannya di samping dia memerintahkannya kepada orang lain. Ini yang lebih diwajibkan. Jadi sekali lagi, pertama kali dia harus mengerjakan dulu yaf'aluhu, baru kemudian amrohumun nasubih, baru dia boleh menyuruh orang lain untuk melakukan itu. Wala yakhtalifu anhum, dan mereka tidak meninggalkan diri mereka, kama qala Syu'aib, sebagaimana dikatakan oleh Syu'aib alaihissalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini bermunasabah. Jadi Al-Baqarah ayat 44 ini bermunasabah dengan surat Hud ayat 44. Di sana terdapat 88, surat Hud ayat 88. Di sana ada dialog antara Nabi Syu'aib dengan umatnya. Ya. Fakulu min al-amri bil ma'rufi wa fa'lahu wajibun. Ya. Setiap perintah kepada kebaikan itu
dan kemudian mengerjakannya adalah wajib, ya wajibun. La yaskutu ahaduma bitarkil akhiri ala asahhi qaulil ulama'i minas salafi wal khalaf. Jadi tidak gugur salah satunya bitarki karena meninggalkan akhir yang lain. Jadi begini, menyuruh dan mengerjakan kebaikan, menyuruh kebaikan dan mengerjakan kebaikan, itu kedua-duanya misalnya tidak dikerjakan yang satu maka tidak menggugurkan yang lain. Artinya apa? Nanti ada penjelasan. Wa dhahaba ba'dhum ila anna murtaqibul ma'asi la yanha ghairuhu anha. Artinya menyatakan yang lainnya bahwa pelaku kemaksiatan dilarang untuk menyampaikan kebenaran. Itu tidak benar itu. Jadi ini yang disebutkan tadi. Misalnya ada orang pelaku maksiat, kemudian orang itu tidak boleh untuk menyampaikan kebenaran. Tidak. Pelaku maksiat pun silakan ta'muruna nasa bil birri. Boleh untuk menganjurkan orang lain untuk menyampaikan kebenaran atau menyuruh orang kepada kebenaran. Jadi kalau ada perkataan yang mengatakan bahwa udahlah karena dia pelaku maksiat maka dia tidak boleh menyuarakan kebenaran, itu dikatakan wahada dhaifun. Maka kalau menemukan riwayat seperti itu, maka riwayat itu menurut ulama salaf dan khalaf itu adalah riwayat dhaif. Artinya apa? Boleh saja meskipun dia pelaku maksiat, dia menganjurkan orang lain untuk mengingatkan orang lain kepada kebenaran, boleh saja. Wa a'afu minkum tamassakhum bihadhil ayah, ya. Mereka memegangi sebagai pedoman, ya. Fa innahu la hujjatul lahum fiha. Jadi sesungguhnya tidak ada hujjah bagi mereka dalam hal ini. Maksudnya jika memegangi bahwa pelaku maksiat itu tidak boleh menyampaikan kebenaran itu di samping dhaif, ya, maka itu tidak bisa dipegangi karena tidak ada hujjah tentang itu. Was-shahihu annal 'alima ya'muru bil ma'ruf, ya. Yang benar atau yang paling sahih adalah sesungguhnya alim, orang-orang yang mengetahui itu ya'muru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebenaran, kebaikan, wa illam yaf'alu, meskipun mereka itu tidak mengerjakannya, wa yanha 'anil munkari, dan mereka itu mencegah, melarang orang melakukan kemungkaran, wa inir taqbahu, meskipun mereka sendiri itu tidak mengerjakannya, meskipun dia atau mereka itu mengerjakannya. Jadi tidak ada masalah, cuman tanggung sendiri, ya. Dia pelaku maksiat selalu menganjurkan kepada kebaikan dan kebenaran. Ingat, fa'ayyarahumullah, ya. Mau nggak dia dicela atau diancam oleh Allah? Kalau seperti itu, maka sebaiknya di samping kita menyeru kepada kebaikan, kita sendiri terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Ya. Ini ada beberapa hadis, ya. Qala Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Waqi, mengabarkan kepada kami Waqi, haddatsana Hamad, mengabarkan kepada kami Hamad bin Salamah dari Ali bin Zaid, dia itu adalah ibnu Jada'an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan asra bi ala qaumi syafahihim tuqradu bi maqaridi. Jadi ini petunjuk yang diperoleh oleh Nabi Muhammad ketika dia Isra. Apa kata Nabi? Marartu lailatan asra, aku melihat ketika aku diisrakan, pada malam aku diisrakan, segolongan atau kaum gitu, syafahihim tuqradu bimaqaridi. Jadi bibirnya itu digunting dengan gunting minar, gunting api. Qala qultu, maka aku berkata kepada Jibril tentunya, man haula, siapa mereka itu? Qalu khataba'u min ahli dunya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah melihat di dalam ketika Isra Mi'raj itu ada orang yang bibirnya itu dipotong-potong dengan gunting dari api,
Dan ketika bertanya kepada Jibril siapa mereka itu, maka Jibril berkata, khutba'u min ahli dunia. Ini dia. Jadi pengkhutbah atau tukang ceramah di dunia. Mimman kanu ya'murunan nas, ya. Dari kalangan umatmu, kanu ya'murunan nas, mereka menyuruh orang lain bil birri, untuk atau kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, atau di sini bahasanya wa yansawna anfusakum, dan mereka melupakan diri mereka, wa hum yatunal kitab, padahal mereka itu membaca Al-Qur'an. Di sini Alkitab Al-Qur'an, afala yaqilun, mengapa mereka itu atau tidakkah mereka itu berpikir. Sudah sampai nih ya. Jadi informasi tukang ceramah, tukang khutbah yang dibenci oleh Allah itu juga ditemukan pada saat Nabi Muhammad itu diisrokan. Kan ada juga ayat lain ya, saya lupa ayat berapa, surat apa, kabura maqatan indallahi antakulu nama la taf'alun. Murka Allah itu sangat besar kepada orang yang hanya bisa berbicara, ya, menyampaikan atau berkhutbah gitu, berceramah, tetapi hal itu tidak mereka kerjakan, ya. Kemudian Sumakola Ibnu Marduwah, ya, Ibnu Marduwah berkata, hadasana Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim, ya, nah, itu namanya. Kemudian mengabarkan juga kepada kami Musa bin Harun, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim At-Tustari, ya, di Balah, ya, di Balah. Balkh itu adalah provinsi di sebuah provinsi di Afghanistan. Hadasana Maki bin Ibrahim, mengabarkan kepada kami Maki bin Ibrahim, juga mengabarkan kepada kami Umar bin Qais, dari Ali bin Zaid, dari Sumamah, dari Anas, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada hadis yang di awalnya itu sami'tu, marortu, itu kuat, sangat kuat hadis seperti itu. Karena orang itu bertatapan langsung dengan Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih lebih kuat dari qala Rasulullah, misalnya an qala Rasulullah. Jadi itu sami'tu itu masih lebih kuat hadis seperti itu, lebih pasti, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu marartu lailatan asrobi ala anasi tuqradu syafahihim wa alsinatihim bimaqaridi minnar. Jadi hampir sama ini matan hadis ini dengan di atasnya, ya. Aku melihat pada malam aku diisrokan, ya, seseorang atau manusia tuqradu syafahihim, dipotong-potong bibirnya, wa alsinatihim, dan lidahnya, bimaqaridi minnar, dengan gunting dari api. Qultu, aku berkata, man haulaya Jibril, siapa mereka Jibril? Qala haulai khotaba'u ummatuka, mereka itu adalah para penceramah atau pengkhutbah dari umatmu. Alladzina ya'murunan nas, mereka itu menyuruh manusia bil birri, kepada kebaikan, wa yansawna anfusahum, sedangkan mereka itu melupakan diri mereka. Nah, sudah dua ini ancaman kepada tukang ceramah ini. Nah, lebih ngeri jadi penceramah ini. Jangan-jangan besok nggak ada yang mau ceramah lagi nih. Jangan-jangan minggu depan libur aja nih. Mengerikan. Ya, harus saya pilih nih, waktunya sudah cukup siang. Loncat aja bagi yang megang kitab gundulnya, loncat ke halaman 249. Ini dari Sumama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda atau berkata, qalu wa ma sami'tuhu yaqul, dan apa yang ini ceritanya ada kumpulan sahabat bertanya kepada Sumama, apa yang dikatakan Rasul kepadamu? Qala sami'tuhu yaqulu yuja'a birrajul yaumil qiyamah, jadi didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat itu, fayulqa finnar, dan dicampakkan dia laki-laki tadi itu ke dalam neraka, fatandaliku bihi aqtabih. Nah, ini agak bahasanya agak vulgar, ya, mohon maaf aja. Maka berhamburanlah, fatandaliku bih aqtabih, maka berhamburanlah isi perutnya. Ini agak vulgar.
Fayaduru biha finnari, maka orang tadi itu sambil berhamburan isi perutnya itu berputarlah dia di neraka. Ingat ini sami itu ya, hadisnya cukup kuat ini, cukup pasti, sangat pasti ini kalau sami itu. Fayaduru biha finnar, orang itu berputar-putar di neraka. Kama yadurul himaru birohahu, sebagaimana himar berputar dengan penggilingannya. Fayatifu bihi ahlunar, maka penduduk neraka itu mengelilingi, fayatifu, mengelilingi laki-laki tadi itu, fayakuluna, ya. Dan mereka ahli neraka atau penduduk neraka itu bertanya kepada orang tadi yang baru masuk berhamburan isi perutnya dan berputar-putar itu, ya fulan ma asobak, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu, gitu ya. Kenapa sampai seperti ini, kira-kira seperti itu. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kamu itu mengajarkan kami kepada kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan mencegah kami dari kemungkaran. Fayaqulu, maka laki-laki tadi yang disiksa itu berkata, kuntu amarukum bil ma'ruf, aku itu aku menyuruh kalian untuk berbuat kebaikan, wala atiyahu, sedangkan aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anhakum 'anil munkar, aku mencegah atau melarang kalian dari kemungkaran, wa atiyahu, sedangkan aku mengerjakannya. Jadi laki-laki tadi itu dia menyuruh orang kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Sebaliknya dia melarang, mencegah orang untuk tidak melakukan kemungkaran tetapi dia sendiri mengerjakannya. Ya, naudzubillah. Jadi seperti itu ya. Itu cukup vulgar, isi perutnya berhamburan gitu, dia berputar-putar di neraka, sakit sekali, tersiksa sekali. Maka ahli neraka itu berkata, ya fulan, kenapa jadi begini? Bukankah kamu dulu itu yang ceramah di masjid besar itu? Nah kan gitu kira-kira ya dalam bahasa kita. Bukankah kamu dulu itu yang tiap pagi subuh ngisi di masjid Baitul Faidin ya? Naudzubillah, jangan ya, minta doanya lah, jangan lah ya. Bukankah kamu yang diundang ke sana kemari itu, yang amplopnya besar itu, yang melalui ajudannya mesan kepada takmir masjid, kalau mendatangkan ustadz ini 150 juta, jangan lupa. Nah, bukankah ustadz-ustadz yang seperti itu? Jangan ya. Nah, gak sanggup kita. Makanya pagi ini lebih banyak kepada saya nih daripada kepada kita semua. Lebih banyak pada saya, harus diterima. Ya, waqala Ahmad berkata, hadatsana Sayyar bin Hatim, mengabarkan kepada kami Sayyar bin Hatim, mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Sabit dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini grade-nya, tingkatnya atau kualitasnya lebih rendah dibanding yang hadis yang pertama tadi. Ini qala Rasulullah SAW berkata, innallaha yu'afi al-ummiyina yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni al-ummiyina, orang-orang bodoh, yaumal qiyamah, di hari kiamat, ma la yu'afil ulama, pengampunan yang tidak diberikan kepada ulama. Nah ini dia, jadi masih beruntung bapak-bapak yang mendengar atau yang tidak berceramah, karena nanti di hari kiamat orang itu akan diberikan pengampunan, yang pengampunan itu tidak diberikan kepada ulama yang suka berceramah dan khutbah itu. Wa qad urida fi ba'dil asari, ya, dan sungguh tadi dijelaskan pada sebagian asar, innahu, sebagian kabar, innahu yaghfiru lil jahili sab'ina marrah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni orang-orang yang bodoh itu sab'ina marrah, 70 kali. Hatta yaghfiru lil alimi marrah wahidatin, tetapi Allah tuh hanya mengampuni orang-orang yang berilmu itu sekali saja. Nah ini dia apa rahasianya ya, mungkin karena dikecam tadi ya. Kalau orang bodoh, orang tidak tahu, itu diampuni 70 kali. Mungkin itu yang di dalam hukum fik, kalau orang tidak tahu hukum itu maka tidak kena hukum ya. Misalnya dia puasa, enak sekali siang hari makan, karena ya entah lupa entah mengapa, ya itu tidak kena hukum seperti itu, asalkan kalau sudah ingat jangan dilanjutkan ya, gitu, terus langsung berpuasa. Ini mungkin terkait dengan hukum fik seperti itu. Orang tidak sadar dia melakukan kesalahan, ya tidak kena dosa,
Itu hukum fiknya. Sementara di tafsir ini innahu yaghfiru lil jahili sab'ina marrah. Allah tuh mengampuni orang-orang bodoh itu 70 kali, sedangkan orang-orang alim tuh yaghfiru lil alimi marratan wahidatin. Jadi hanya mengampuni sekali saja. Sebentar, singkat saja. Wa qala ta'ala, ini ada firman Allah lagi-lagi bermunasabah pada surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Ini Az-Zumar ayat 9 ya. Katakanlah, samakah orang-orang ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, mereka mengetahui, waladina la ya'lamuna, dan orang-orang yang tidak mengetahui, innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengerti akan pelajaran ini. Dan diriwayatkan dari Ibnu Asakir fi Tarjamatil Walid. Ibnu Asakir ini meriwayatkan dari autobiografi Walid bin Uqbah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna anasan min ahlil jannah, sesungguhnya orang-orang atau manusia dari kalangan ahli jannah itu yutoli'una ala anasi min ahlin nar, melihat kepada orang-orang atau manusia di kalangan ahli neraka. Jadi besok itu ahli surga itu melihat kepada ahli neraka. Fayaquluna, dan mereka berkata, ahli jannah tadi berkata kepada ahli neraka, bima dakhaltumun nari, kenapa, bima dengan apa atau kenapa dakhaltum kalian itu masuk ke dalam anar, neraka ini. Fa wallahu ma dakhalnal jannah. Nah ini dia, luar biasa, sedih kayak gini ya. Maka demi Allah, ma dakhalnal jannah, tidaklah kami itu masuk ke dalam surga illa bima ta'allamna minkum ya, kecuali dengan apa yang kami pelajari dari kalian itu. Fayaquluna inna kunna naqulu wala naf'al. Jadi penghuni neraka tadi berkata kepada penghuni surga, iya betul, inna kunna, sesungguhnya kami itu naqulu wala naf'al, hanya berkata tetapi tidak mengerjakan hal itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan pemuda dan remaja semuanya, saya rasa cukup demikian ini, karena ini sebetulnya panjang, tapi setelah saya kaji banyak kesamaan, pesannya seperti itu. Insya Allah hikmahnya pagi ini adalah ini peringatan yang sangat keras, khususnya kepada, pertama kepada penceramah, pengkhotbah atau orang yang suka ya'muruna nasa bil birri ya, agar mereka itu sebelum mereka menyampaikan kebenaran itu, mereka terlebih dulu harus memerintahkan atau mendisiplinkan diri mereka untuk mengerjakan itu dulu sebelum disampaikan kepada orang lain. Yang kedua hikmahnya adalah ada karakter manusia di masa lalu itu, Bani Israel itu, mereka itu suka menyuruh orang kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Bahkan bukan hanya melupakan diri mereka, mereka sebetulnya di dalam hatinya mengingkari kebaikan yang disuruhkan kepada orang lain itu. Ini karakter umat yang sangat dikecam oleh Allah. Tadi beberapa kata diulang-ulang, fa'ayyarahumullah, maka Allah mengecam mereka. Ya ini hampir sama, sinonimnya mungkin melaknat gitu, membenci perbuatan-perbuatan seperti itu. Oleh karena itu inilah hikmah kita di pagi ini. Mari di samping kita atakmurunan nas, kita juga sebisa mungkin harus mengerjakan kebaikan itu terlebih dahulu. Saya rasa demikian. Manakala terdapat penyampaian yang tidak benar, saya mohon ampun kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kita semua saya mohon maaf manakala terdapat perkataan yang tidak sopan dan tidak berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.